Jika kamu sudah lama menderita radang sendi, artritis, kemungkinan besar kamu punya banyak pil di rumah. Namun, yang hampir tidak pernah dibicarakan orang adalah bahwa ada cara-cara alami dan efektif untuk meredakan nyeri dan banyak di antaranya ada di dapurmu. Artritis tidak hanya menimbulkan rasa sakit, tapi juga melelahkan. Kekakuan saat bangun tidur dan nyeri yang terus-menerus bisa menghalangimu menikmati hal-hal yang dulu kamu sukai. Karena itu, jika seseorang pernah mengatakan bahwa kamu hanya harus menerimanya, aku ingin kamu tahu bahwa ada pilihan nyata untuk merasa lebih baik. Sebagai dokter ortopedi, saya selalu mengatakan kepada pasien saya, apa yang kamu makan sangat memengaruhi bagaimana perasaanmu. Beberapa makanan justru memperburuk peradangan, tapi ada juga yang membantu meredakannya dan mengurangi rasa sakit. Hari ini, saya akan menunjukkan 3 sumber protein nabati umum yang dapat mendukung persendianmu, mengurangi peradangan, dan membuatmu merasa lebih nyaman. Ini bukan suplemen mahal atau produk rumit, melainkan makanan sederhana dan mudah ditemukan, yang kemungkinan besar sudah ada di supermarket dekat rumahmu. Nomor 1. Kacang lentil. Saya tahu kacang lentil mungkin tidak terlihat menarik. Mereka tidak mencolok, tidak dikemas dalam kemasan mewah, dan kamu tidak akan sering melihatnya di akun-akun makanan populer di Instagram. Namun, jika kamu atau seseorang yang kamu cintai menderita radang sendi, artritis, kacang kecil ini bisa menjadi sekutu besar. Kenapa begitu? Karena kacang lentil memiliki kekuatan nyata untuk mengurangi nyeri sendi, meredakan peradangan, dan memberikan nutrisi penting yang dibutuhkan tubuhmu agar kamu merasa lebih baik. Dan yang terbaik dari semuanya, kacang lentil itu murah, mudah didapat, dan tidak memerlukan persiapan yang rumit. Lalu, apa yang membuat kacang lentil begitu spesial untuk meredakan artritis? Tubuh membutuhkan protein untuk membangun dan memperbaiki jaringan, terutama otot yang menopang sendi. Masalahnya adalah, banyak sumber protein yang umum seperti daging merah justru dapat meningkatkan peradangan dalam tubuh. Ini adalah kebalikan dari apa yang kamu butuhkan saat sendimu terasa kaku, bengkak, atau nyeri. Kacang lentil memberikan semua protein itu tanpa memperburuk gejala. Faktanya, protein nabatinya bekerja selaras dengan tubuhmu, bukan melawannya. Tapi manfaat kacang lentil tidak berhenti di situ. Banyak orang tidak tahu bahwa kacang lentil juga merupakan sumber magnesium yang sangat baik dan ini sangat penting. Sebagai dokter ortopedi, saya selalu menekankan hal ini. Magnesium adalah nutrisi yang sering kurang dikonsumsi oleh orang dewasa, terutama yang sudah lanjut usia, dan memiliki peran penting dalam cara tubuh mengatur peradangan. Kamu bisa menganggap magnesium sebagai relaksan otot alami. Ia membantu mengurangi ketegangan di sekitar sendi, meredakan kekakuan, bahkan dalam beberapa kasus, mengurangi nyeri saraf. Jika kamu pernah mengalami pagi hari di mana sendimu terasa kaku meski sudah melakukan peregangan, mungkin tubuhmu kekurangan magnesium. Selain itu, kalium walaupun jarang dikaitkan langsung dengan artritis jauh lebih penting daripada yang biasa dianggap. Kalium membantu mengeluarkan kelebihan natrium dari tubuh. Ini sangat penting karena konsumsi natrium yang tinggi, terutama dari makanan olahan, menyebabkan retensi cairan, pembengkakan, dan peradangan sendi yang lebih parah. Jika tangan atau lututmu terasa bengkak, ini bisa jadi penyebabnya. Dengan memastikan asupan kalium yang cukup, seperti yang diberikan oleh kacang lentil, kamu membantu tubuh membuang kelebihan garam dan secara alami mengurangi peradangan. Lebih sedikit pembengkakan berarti lebih sedikit rasa sakit. Sesederhana itu, kacang lentil juga kaya serat, tapi kamu mungkin bertanya, apa hubungannya serat dengan artritis? Jawabannya lebih penting dari yang kamu bayangkan. Saat kamu mengonsumsi makanan yang meningkatkan gula darah dengan cepat, tubuhmu merespons dengan melepaskan zat-zat yang memperburuk peradangan. Ini berujung pada lebih banyak nyeri, kekakuan, dan rasa tidak nyaman di persendian. Disinilah serat menjadi sangat berharga. Dengan memperlambat penyerapan gula, serat membantu menjaga kadar glukosa tetap stabil sepanjang hari. Dengan memasukkan kacang lentil ke dalam pola makanmu, kamu memberikan sumber energi yang seimbang dan stabil, yang pada akhirnya melindungi sendi dari peradangan kronis. Menakjubkan, bukan? Tapi tunggu, masih ada lagi. Kacang lentil juga mengandung folat, vitamin B9 nutrisi, yang sering terabaikan tapi sangat penting untuk menurunkan kadar homocysteine. Homocysteine adalah asam amino dalam darah yang, jika kadarnya tinggi, berkaitan dengan peningkatan peradangan dan nyeri sendi. Kabar baiknya,
Mengonsumsi kacang lentil secara teratur dapat membantu menjaga kadar homosistein tetap rendah, perubahan kecil yang bisa membawa dampak besar seiring waktu. Sekarang kamu mungkin bertanya, bagaimana saya bisa menambahkan kacang lentil ke dalam makanan saya? Jawabannya sederhana. Dengan berbagai cara, kacang lentil sangat serbaguna dan mudah dimasak. Bahkan jika kamu bukan ahli masak, kamu bisa menambahkannya ke dalam sup atau semur untuk memberikan tekstur dan kekayaan. Atau buat kari sederhana dengan bawang putih, bawang merah, dan rempah-rempah untuk hidangan yang penuh rasa. Lebih suka makanan segar? Coba campurkan kacang lentil yang sudah dingin ke dalam salad dengan sayuran dan sedikit minyak zaitun. Jika kamu ingin mengurangi konsumsi daging, kacang lentil cocok untuk isian taco, wrap, atau dijadikan burger vegetarian buatan sendiri. Mereka menyerap bumbu dengan sangat baik, jadi kamu bisa membumbuinya sesuai selera pedas, asin, bahkan manis. Berbeda dengan kacang-kacangan lain, kacang lentil tidak perlu direndam semalaman, menjadikannya pilihan yang cepat dan praktis. Cukup bilas, rebus dalam air atau kaldu, dan masak perlahan selama 20-30 menit. Mudah sekali. Khawatir soal pencernaan? Tenang, kacang lentil lembut untuk lambung dan tidak menyebabkan kembung atau rasa berat setelah makan. Ingin meningkatkan manfaatnya lebih jauh? Padukan kacang lentil dengan makanan antiinflamasi lain seperti bayam, kale, kunyit, lada hitam, atau sedikit perasan lemon. Bahan-bahan ini akan menambah khasiat pelindung sendi dalam setiap suapan. Dengan menggabungkan bahan-bahan ini, kamu tidak hanya makan sehat, tapi juga memberi tubuhmu apa yang dibutuhkan untuk melawan nyeri dan kekakuan. Fakta penting, perubahan kecil itu berarti kamu tidak perlu langsung mengubah seluruh pola makan. Dari pengalaman saya sebagai ortopedi, saya sarankan untuk mulai menambahkan kacang lentil ke dalam makananmu beberapa kali dalam seminggu. Itu langkah sederhana, murah, dan berdampak nyata pada kesejahteraanmu. Seringkali, makanan paling sederhana adalah yang paling bermanfaat. Jadi, lain kali kamu pergi ke supermarket, jangan lupa ambil 1 kantong kacang lentil. Coba resep baru dan lihat bagaimana tubuhmu merespons. Karena saat berbicara tentang mengatasi artritis secara alami, kacang lentil bukan hanya mengenyangkan, mereka mengurangi peradangan, menutrisi sendimu, dan memberimu energi untuk terus bergerak dan menikmati hidup. Memang mudah merasa bahwa artritis mengendalikan hidupmu, seolah tubuhmu melawanmu. Tapi makanan seperti kacang lentil mengingatkan kita bahwa kita masih punya senjata kuat dan tidak selalu dalam bentuk obat. Kadang, solusi terbaik ada pada apa yang kita taruh di atas piring. Sebelum kita lanjut, saya ingin tahu pengalamanmu. Apakah kamu sudah tahu manfaat makan kacang lentil? Tulis di komentar, saya akan membacanya. Mari kita lanjutkan. Nomor 2, tahu, tofu. Beberapa orang sangat menyukai tahu, sementara yang lain tidak tahu cara mengolahnya. Namun, jika kamu atau seseorang yang dekat denganmu menderita artritis, makanan ini bisa menjadi sekutu hebat dalam pola makanmu. Meskipun tidak mencolok dan rasanya tidak kuat, tahu kaya akan nutrisi yang membantu mengurangi peradangan, melindungi sendi, dan memperkuat tubuh. Tahu dibuat dari kedelai, salah satu sumber nabati langka yang mengandung protein lengkap. Artinya, tahu menyediakan 9 asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk membangun dan memperbaiki jaringan. Ini sangat penting karena otot, tulang, dan sendi sangat bergantung pada protein ini agar tetap kuat, terutama seiring bertambahnya usia. Ketika otot sehat dan kuat, mereka mampu menahan beban tubuh dengan lebih baik, mengurangi tekanan pada sendi. Itulah sebabnya, tahu memberikan dukungan penting dan melakukannya secara anti-inflamasi, sesuatu yang tidak selalu dapat dilakukan oleh produk hewani. Selain protein, tahu juga mengandung asam lemak omega 3, yang dikenal karena manfaatnya bagi jantung. Tetapi juga sangat penting untuk kesehatan sendi. Asam lemak ini mengurangi produksi zat pemicu peradangan, membantu meredakan rasa sakit, bengkak, dan kekakuan. Meski kebanyakan orang mengasosiasikan omega 3 dengan ikan, tahu adalah salah satu dari sedikit sumber nabati yang mengandungnya. Jadi jika kamu ingin menjalani pola makan berbasis nabati atau menghindari makanan laut, tahu adalah pilihan yang sangat baik untuk mendapatkan manfaat tersebut. Tahu juga kaya kalsium, yang sangat penting untuk kesehatan tulang. Jika kamu menderita artritis, bukan hanya sendi yang perlu dijaga, tapi juga tulang. Sistem tulang yang kuat menstabilkan seluruh tubuh dan meringankan beban pada sendi. Selain itu,
Tahu menyediakan kalsium tanpa produk susu, sangat ideal bagi kamu yang intoleran laktosa atau ingin mengurangi produk susu yang bisa memicu peradangan. Banyak merek tahu juga diperkaya dengan vitamin D, yang membantu penyerapan kalsium dan memperkuat tulang. Vitamin D juga mengatur peradangan dan memperkuat sistem imun. Karena banyak orang terutama lansia mengalami kekurangan vitamin D tanpa menyadarinya, mengonsumsi tahu bisa menjadi cara sederhana dan efektif untuk meningkatkan kadarnya dan meredakan gejala artritis. Satu hal yang belum saya sebutkan video ini dibagi dalam beberapa bab, agar kamu bisa menavigasinya dengan mudah. Bab-bab ini bisa kamu temukan di deskripsi. Tahu juga mengandung isoflavon, senyawa yang bekerja seperti estrogen dalam tubuh, tanpa mengganggu hormon secara negatif. Penelitian menunjukkan bahwa isoflavon dapat mengurangi peradangan, meningkatkan fleksibilitas sendi, dan mengurangi nyeri pada penderita artritis, terutama artritis reumatoid. Meskipun bukan obat, isoflavon adalah pendukung yang berharga dalam proses pemulihan alami tubuh. Mungkin kamu berpikir tahu itu hambar? Justru rasa netralnya adalah kelebihannya, karena tahu menyerap rasa apapun yang kamu tambahkan bawang putih, jahe, kecap asin, lemon, cabai. Ada banyak cara untuk mengolahnya. Ditumis, dipanggang, dibakar, atau digoreng hingga renyah. Sebagai dokter ortopedi, saya menyarankan bagi pemula untuk menggunakan tahu ekstra padat, ekstra firm tofu, tekan untuk mengeluarkan airnya, lalu marinasi minimal 1 jam agar menyerap rasa. Setelah itu, kamu bisa menambahkannya ke dalam tumisan, kari, salad, atau wrap. Untuk tekstur yang lebih lembut, cobalah tahu sutra, silken tofu, yang cocok untuk smoothie, sup, atau hidangan penutup bebas susu. Kamu bisa mencampurkannya dalam saus atau dressing tanpa terasa, sambil tetap mendapatkan semua nutrisinya. Bahkan, mengganti krim dengan tahu dalam beberapa resep dapat mengurangi lemak jenuh dan meningkatkan nilai gizi. Tahu itu terjangkau dan mudah didapat. Kamu tidak perlu toko khusus atau biaya mahal. Sebagian besar, supermarket menjual berbagai jenis tahu mulai dari tahu sutra hingga tahu ekstra padat. Dan tahu yang belum dibuka bisa disimpan cukup lama, membuatnya sangat praktis untuk stok di rumah. Jika kamu tidak alergi kedelai, cobalah mengonsumsi tahu setidaknya 2 kali seminggu. Kombinasikan dengan makanan anti-inflamasi lain seperti kunyit, sayuran berdaun hijau, atau biji-bijian utuh seperti nasi merah dan quinoa. Dengan begitu, kamu memberikan tubuhmu beragam nutrisi yang membantu melawan artritis, menjaga kesehatan sendi, tulang, dan tubuh secara keseluruhan. Artritis bisa sangat membuat frustrasi rasa sakit terus-menerus, kekakuan, dan keterbatasan. Namun, perubahan kecil dalam pola makan, seperti menambahkan tahu dapat secara signifikan meningkatkan kualitas hidupmu. Ini bukan soal menjadi sempurna, tetapi soal melangkah sedikit demi sedikit, memilih makanan yang menutrisi tubuh, mengurangi rasa sakit, dan membantumu merasa lebih berdaya. Meskipun terlihat sederhana, tahu adalah salah satu rahasia kecil yang bisa mengubah kesejahteraanmu. Jadi, apakah kamu baru memulai pola makan berbasis nabati atau sudah lama menjalaninya? Berilah tahu kesempatan, bereksperimenlah, dan jadikan tahu bagian dari rutinitasmu. Karena terkadang, obat terbaik justru ada di dapurmu. Sebelum kita lanjut, saya ingin tahu pengalamanmu. Apakah kamu belajar sesuatu dari video ini? Kalau ya, jangan lupa berlangganan channel ini. Mari kita lanjutkan. Nomor 3. Kacang Arab, chickpeas, garbanzo. Mungkin kamu biasa mengaitkan kacang Arab dengan humus atau melihatnya sebagai bahan bulat kecil yang ada dalam salad, tapi nilai kesehatannya jauh lebih besar daripada sekadar pelengkap. Ini karena kacang Arab mengandung nutrisi penting yang membantu mengurangi peradangan, meredakan nyeri sendi, dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan dengan cara yang sederhana dan berkelanjutan. Itulah sebabnya, ketika kamu mengetahui bagaimana mereka membantu tubuhmu terutama jika kamu menderita artritis, pandanganmu terhadap kacang Arab akan berubah selamanya. Untuk memahami mengapa mereka begitu efektif, penting untuk diketahui bahwa seperti halnya lentil, kacang Arab adalah sumber protein nabati yang sangat baik. Ini sangat relevan jika kamu ingin menghindari daging merah, baik karena kandungan lemak jenuhnya maupun karena efek peradangannya. Protein dari kacang Arab penting bagi tubuh untuk memperbaiki dan menjaga massa otot, hal yang vital jika kamu mengalami kekakuan sendi atau mobilitas yang terbatas.
Otot yang kuat memberikan dukungan lebih besar pada sendi, yang berarti tekanan lebih sedikit, ketegangan lebih rendah, dan akibatnya nyeri yang juga berkurang. Selain itu, protein ini berasal dari sumber nabati yang bersih dan tidak memicu peradangan. Namun yang benar-benar membedakan kacang Arab adalah kandungan polifenolnya yang tinggi. Meskipun terdengar teknis, polifenol adalah senyawa alami yang berfungsi sebagai antioksidan dalam tubuh. Tugas utamanya adalah melawan kerusakan akibat radikal bebas, molekul tidak stabil yang dapat merusak sel dan menyebabkan peradangan. Dalam kasus artritis, stres oksidatif yang terjadi dalam tubuh memperburuk gejala seiring waktu. Oleh karena itu, polifenol dalam kacang Arab memainkan peran pelindung, membantu meredakan peradangan dan memperkuat sistem pertahanan alami tubuh. Selain itu, kacang Arab juga merupakan sumber vitamin C yang sangat baik, nutrisi kunci dalam produksi kolagen. Kolagen adalah jaringan ikat yang memungkinkan pergerakan sendi yang lancar dan bertindak seperti bantalan antara tulang. Ketika tubuh kekurangan kolagen, bantalan ini menipis, menyebabkan kekakuan, bunyi gesekan, dan nyeri. Dengan mengonsumsi makanan yang kaya vitamin C seperti kacang Arab, tubuh dapat terus memproduksi kolagen yang membantu gerakan menjadi lebih halus dan mengurangi rasa sakit. Dengan cara ini, tidak hanya gejala yang berkurang, tetapi juga membantu proses pemulihan internal sendi. Kacang Arab juga mengandung magnesium, mineral penting yang sering diabaikan dalam kesehatan sendi. Magnesium memiliki banyak manfaat, mengendurkan otot, menenangkan sistem saraf, dan memperkuat tulang semuanya penting bagi penderita artritis. Ketika otot tegang dan terbebani, sendi akan menerima beban tambahan. Magnesium membantu meredakan ketegangan otot dan memberikan rasa tenang secara alami, serta meningkatkan kualitas tidur yang sering terganggu pada orang dengan nyeri kronis. Tubuh yang cukup istirahat dan otot yang rileks memungkinkan sendi juga beristirahat dan pulih. Kacang Arab juga merupakan sumber serat yang sangat baik. Nutrisi penting untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil. Ini penting karena kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan peradangan dalam tubuh yang memperburuk gejala artritis. Saat kamu mengonsumsi karbohidrat olahan atau makanan manis, tubuh meningkatkan penanda peradangan. Sebaliknya, serat dalam kacang Arab memperlambat penyerapan gula, mencegah lonjakan peradangan, dan membantu sendi terasa lebih baik. Yang membuatnya lebih baik lagi, kacang Arab sangat serbaguna di dapur. Selain humus klasik, kamu bisa memanggangnya dengan minyak zaitun dan rempah-rempah untuk cemilan sehat. Secara ortopedi, sangat disarankan untuk menambahkannya ke salad, sup, atau semur, atau mencampurnya dengan sayuran dan rempah antiinflamasi seperti kunyit. Kacang Arab juga cocok untuk kari atau disajikan dalam mangkuk bersama quinoa dan alpukat. Tepung kacang Arab adalah pilihan bebas gluten yang bagus untuk roti, pancake, atau biskuit, dan kacang Arab utuh bisa digunakan dalam brownies atau burger vegetarian. Harganya terjangkau dan mudah ditemukan. Baik dalam bentuk kering maupun kalengan, jangan lupa bilas untuk mengurangi kandungan natrium. Menambahkannya ke dalam pola makan beberapa kali seminggu bisa meningkatkan kesehatan sendi, pencernaan, dan energi harianmu. Channel ini dibuat untuk memberikan informasi edukatif tentang kesehatan dan kesejahteraan, namun tidak dimaksudkan sebagai pengganti konsultasi medis profesional. Rekomendasi dan teknik yang dibagikan hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai saran medis. Setelah mempelajari makanan alami yang membantu meredakan nyeri dan peradangan artritis, penting untuk diingat bahwa pola makan hanyalah satu bagian dari kesehatan kita. Selain makanan, ada kebiasaan sehari-hari tertentu yang tanpa kita sadari bisa merusak kesehatan secara serius. Sekarang, mari kita lihat 4 kebiasaan yang paling diam-diam merusak tubuhmu. Itulah mengapa saya membuat video berikutnya. Klik di sini untuk menontonnya.